Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wala naj'alu qada Allahi wa qadrahu hujjatan lana fi tarki awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Wal yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alaina al-hujjah بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولا نجعل, dan gak boleh kita menjadikan qada Allahi, keputusannya Allah, wa qadrahu, dan qadarnya Allah. Nanti diingatkan ya, kalau jam 6 kurang 1/4 atau 10 selesai ya, gak boleh lebih. Wala naj'alu, dan gak boleh kita jadikan qada Allahi, qadanya Allah, wa qadrahu, dan qadarnya Allah, hujjatan lana, hujjah bagi kita, fi tarki awamirihi, dalam meninggalkan perintah-perintahnya, wastinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Ngeri maksudnya? Gak boleh sebagai hujjah bagi kita dalam meninggalkan perintah dan menjauhi larangannya. Apa maksudnya? Kenapa antum gak sholat takbir dah? Gak boleh. Hari kita gak boleh bikin hujjah model seperti ini. Bal yajibu, bahkan wajib, an nu'mina, kita ini mengimani, wa na'lama, dan kita mengetahui, anna, bahwasanya, lillahi, bagi Allah, alaina, atas kita, hujjah. Jadi Allah itu menghujai kita dengan bi'inzalil kutub, diturunkannya kutub, wa bi'satir rusul, dan diutusnya para rusul. Jadi gak bisa. Kenapa ini gak sholat takbir dah? Gak bisa. Allah akan menghujai kita. Gak bisa kamu seperti ini, soalnya Allah udah nurunkan kitab dan nurunkan para rasul. Jadi kalau istilah berhujah dengan takdir itu nggak boleh. Qala Allah Ta'ala li Allah, supaya tidak yakunu ada linnasi, bagi Allah, alallahi, atas Allah, hujjatun hujjah ba'da rasul, setelah rasul. Diturunkannya rasul itu supaya tidak ada hujjah. Ngerti gak? Bagi dia lagi, dengan diturunkannya rasul supaya tidak ada hujjah setelah diturunkannya rasul, supaya dia tidak menghujai Allah, saya bodoh, saya kada wa kada wa kada, sudah enggak bisa lagi karena sudah diturunkan oleh para rasul. Asyar al-qadaru, qadar, laisa hujjatan, bukanlah hujjah, lil 'asi, bagi orang yang bermaksiat, ala fi'lil maksiyat, atas perbuatan maksiatnya. Jadi takdir itu bukanlah hujjah bukanlah hujjah bagi orang yang bermaksiat atas perbuatan maksiatnya. Af'alul ibadi, perbuatan hamba-hamba, kulluha, semuanya, berupa min ta'atin, dari ketaatan wa ma'asin, dan maksiat. Kulluha, semuanya, kuliah, semuanya, itu makhlukatun lillah, makhluknya Allah. Kama sabaqo, benar, perbuatan hamba, maksiat, taat, itu perbuatan Allah, benar, nggak bakal keluar daripada itu. Tapi meskipun seperti itu, meskipun baik buruk, maksiat dan taat itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, tapi walakin laisa dzalika hujjatun 'alal 'asi, tapi bukanlah itu adalah hujjah bagi yang bermaksiat, ala fi'lil maksiat, tapi bukanlah hujjah bagi mereka. Mereka berhujjah dengan enggak benar. Wa dzalika li adillatin katsiratin, demikian adillah yang banyak sekali, minha, di antaranya innallaha, sesungguhnya Allah menyandarkan amalal 'abdi ilai, amalannya hamba kepadanya. Wa ja'alahu kasban lahu, dan Allah menjadikan amalan hamba itu kasban, hasil usahanya hamba. Jadi
Balik ini amalan hamba ini itu disandarkan oleh Allah kepada hamba itu sendiri, bukan kepada Allah. Dan Allah menyatakan perbuatan hamba ini adalah hasil usahanya dia sendiri. Allah mengatakan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari itu tujza akan dibalas kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa yang dia usahakan. Allah menyandarkan amalan itu adalah usahanya hamba. Jadi kalau begitu, nggak boleh dia berhujjah, aku bermaksiat ini karena takdir, karena perbuatan Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena perbuatan hamba itu, jelek itu, disandarkan oleh Allah kepada hamba itu sendiri. Izan hamba itulah nanti yang menyandang apa itu dosa, ya, dosa karena disebabkan perbuatan maksiat yang dia perbuat. Walau lam yakun lau ikhtiyarun fil fi'li wa qudratun alai ma nusiba ilai. Walau lam, andai kata, lam yakun lau ikhtiyar, tidak ada bagi hamba itu ikhtiar, laksa pilihan dalam berbuat. Dan andai kata hamba itu enggak punya qudrah, ma nusiba ilai, tentu enggak akan disebabkan kepada hamba itu sendiri. Itu menunjukkan hamba itu punya pilihan maksiat apa taat, dan punya kudro untuk memilah-milah, ini maksiat, ini enggak, ini memudaratkan dan ini memanfaatkan, punya akal seperti itu. Menunjukkan besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menisbahkan amalan itu kepada hamba itu sendiri. Maka enggak boleh ente berhujjah wong anak itu dipaksa, anak itu enggak punya akal, enggak punya kudro, anak itu kalau kaza, enggak bisa. Yang kedua, innallaha, sesungguhnya amaral abda, hamba, Allah memerintah kepada hamba, wa nahahu, dan melarangnya, walam yukallif, Allah tidak membebani dia, illa ma yastati, kecuali apa yang dia mampu. Jadi Allah itu tidak membebani dia kecuali apa-apa yang dia itu mampu. Nah, kalau ada kata hamba itu nggak punya putra, nggak punya ikhtiar, anak ini berbuat ini karena perbuatan Allah, saya nggak bisa, ini takdirnya Allah. Karena perbuatan Allah kami nanti kata-kata nggak bisa. Kalau gitu ada kata seperti itu, maka ini taklif bima la yutab, pembebanan yang hamba itu gak bakal mampu, karena sudah ditentukan oleh Allah, dipaksa oleh Allah, hamba gak punya pilihan, gak punya kudrah, otomatis ini adalah pembebanan yang tidak dimampu oleh seorang hamba. Liqoulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani nafsan kepada jiwa illa wus'aha, kecuali apa yang dia usahakan. Fattaqullaha mastata'tum. Walau kana majhuran, maka andai kata hamba ini dipaksa alal amali, untuk beramal, maka mustaqian alal fi'li, tentu dia tidak akan mampu untuk berbuat, awil kaffi, atau untuk mencegah dari perbuatan itu. Li'annal majbur, karena orang yang dipaksa, la yastati'u at-takhallusa, namanya orang dipaksa itu tidak mampu untuk berlepas diri. Kalau begitu, ada kata hamba ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hamba ini enggak punya kekuasaan, enggak mungkin bisa berlepas diri dari paksaannya Allah. Jadi hamba ini tidak akan mau bisa mengerjakan, dan enggak bakal mau bisa menahan diri dari perbuatan itu. Kenapa? Karena hamba itu dipaksa oleh Allah. Namanya dipaksa, dia enggak bakal punya, dia nggak bakal bisa berlepas diri dari paksaan itu. Padahal Allah mengatakan, la yukallifullah fattaqullah, anna kulla wahidin, bahwasanya masing-masing orang ya'lamul farqa, mengetahui perbedaan, bainal amal ikhtiyari, antara amalan yang ada pilihan, terserah kamu, wal ijbari, dan dipaksa. Wa annal awalah, yang pertama, yaitu apa? Diberi pilihan, yastati'ul takhallus min, mampu untuk berlepas diri darinya. Manusia itu paham, ente wajib, kalau enggak anak penjara, otomatis kan wajib melaksanakannya. Ada yang ya terserah, mengerjakan apa tidak terserah. Hamba bisa membedakan. Lah sekarang anta ketika mau ngaji, apakah dipaksa? Ya ada yang santai tidur, ada yang mau gini, ada yang gini, terserah. Apakah Allah maksa untuk ngaji? Allah memerintah untuk ngaji sekarang. Apakah Allah maksa aku ngaji semuanya? Bukti membedakannya. Mereka ada yang tiduran, ada yang terserah. Nah, ini adalah ikhtiari.
Ini ikhtiar, gak ada paksaan. Andai kata dipaksa, tentu nggak bakal bisa lepas daripada ini semuanya. Pasti harus dikerjakan. Ada namanya paksaan. Terusnya, annal asi, bahwasanya orang yang bermaksiat, qabla ayyuqaddima alal maksiati. Sebelum dia melaksanakan maksiat itu, la yadri, dia nggak ngerti. Ma'bud dirolahu, apa yang ditakdirkan untuk dia. Saya tanya, ketika ente berzina, apakah ente ngerti sebelum ente berzina itu takdir ente? Kan nggak ngerti. Betul apa enggak? Nggak ngerti. Kita ada kata mencuri, apakah sebelum mencuri kita ngerti? Kita nanti ditakdirkan oleh Allah mencuri, kita kan nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Nah, bistita'i, dengan istita'anya dia mampu ayat ala untuk berbuat dan untuk meninggalkan. Jelas, wong dia nggak ngerti takdirnya. Dengan mampunya dia dengan kemampuan dia bisa mengerjakan dan dia bisa melaksanakan. Kan begitu. Jelas kan? Nah sekarang kita diberi oleh Allah, kita nggak ngerti takdir kita, apa kita mencuri atau tidak mencuri. Sekarang kita diberi oleh Allah akal dan kemampuan, kita nggak mencuri karena jelek. Kita nggak berzina, ya kan itu kan? Nah, dengan sebelum kita menjalankan itu maksud kita kan nggak takdir kita, tapi kita bisa mampu untuk mengerjakan dan meninggalkan, gitu. Nah, fakaifa yaslukut tariqal khata'a, maka bagaimana dia menempuh jalan yang salah? Wa yahtaju bil qadaril majhul, dan dia berhujjah dengan takdir yang tidak dia ketahui. Bagaimana dia berhujjah dengan takdir yang tidak dia ketahui? Baru terjadi, ini takdir saya. Kan lucu. Sebelumnya nggak mengatakan takdir saya mencuri, padahal dia nggak mencuri. Dia nggak mau berhujjah pada takdir sebelum dia mengerjakan, tapi dia berhujjah dengan takdir yang dia telah kerjakan. Alaisa minal ahwal, apakah nggak lebih layak ayat lukat tariqas sahihah, dia menempuh jalan yang benar, wa yaqul hadza ma qudira li, inilah yang ditakdirkan oleh Allah kepadaku. Dibalik sekarang, apa nggak lebih layak kalau ente ngaji, ente mengatakan inilah takdir saya. Ini dibalik ya kawan, karena masing-masing nggak tahu takdir kita, masing-masing nggak tahu takdir kita. Apakah kita maksiat atau enggak, kita nggak tahu. Lah ketika dia berbuat maksiat kok bisa berhujjah dengan itu? Apa nggak lebih layak berhujjah, berbuat baiklah, itulah takdir ente. Ente ngatakan kenapa itu sholat? Nggak mungkin mengatakan takdir saya. Nggak mau ya kawan. Ada lucu. Yang nomor 5, annallah akhbara anna arsala rusula, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul liqatil hujjah, untuk memutuskan hujjah. Nggak bisa berhujjah dengan takdir, itu nggak bisa. Li'alla yakuna linasi Allah hujjatun ba'da rusul walau kana al-qadaru hujjatan lil 'asi, dan andai kata takdir itu hujjah bagi orang bermaksiat, tentunya lam tangqati, tidak akan terputus, ya, tidak akan terputus hujjah itu bi irsalil rusul, dengan diutusnya para rasul. Nah, insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.